Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Teman-teman, sahabat kebaikan, sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan dimanapun sahabat saat ini berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena atas seizin Allah Subhanahu wa taala kita bisa beraktivitas sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita menjadi umur yang berkah, penuh manfaat, dan menjadi manfaat bagi surga kita, surga kita di kampung akhirat. Amin. Pada podcast yang hari ini kita ngobrol sebentar mengenai tulisan saya pagi tadi di YouTube, like a tennis. Jadi ceritanya itu kemarin pas ikut kelas wellness coach, ya, ngobrol sama senior. Beliau merindukan main tenis bareng teman-temannya, ya. Di sana ada teriakan, ada lari, ada apa, jadi sangat membahagiakan gitu, dan beliau rindu itu. Jadi saya teringat dengan kata-kata saya yang masih terngiang-ngiang, masih teringat secara jelas di telinga saya. Pada waktu saya masih baru-barunya masuk ke dunia kebun, ya, perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kalau di perkebunan kelapa sawit itu, yang di tempat saya dulu bekerja itu, olahraga wajibnya itu kan tenis lapangan, ya, untuk staf. Jadi anak-anak baru itu ya mulai dari jadi anak bola, jadi wasit, kemudian ya mulai nanti dikasih, habis yang senior main atau sebelum senior main, kita main dulu mukul-mukul. Tapi ya karena baru, ya mukulnya nggak jelas gitu. Bolanya lari entah kemana-mana, kemudian gerakan kita juga nggak pas gitu, kemudian mukul pun kadang kena kadang enggak, nerima bola bingung gitu. Jadi, dan itu dialami mungkin hampir di semua cabang olahraga, ya, bukan hanya tenis. Ketika baru memulai, ya seperti itu, kagok, kaku, harus bersikap apa ketika bola datang, atau harus melakukan apa, itu masih bingung, refleksnya belum terbentuk. Nah, itu terjadi juga dengan saya, ya, dan saya yakin juga terjadi sama semua orang yang baru mulai. Nah, apa hubungannya dengan cerita ini? Ya, ini ada cerita tambahan. Waktu itu pada saat evaluasi tahunan, di mana semua staf itu dipanggil satu persatu di ruangan manajer, ya, di ruangan pimpinan, lakukan evaluasi kerja, kemudian termasuk dilakukan coaching gitu untuk perbaikan kinerjanya itu. Nah, giliran saya, ya sebagai anak baru, saya dikasih saran, kemudian apa yang kurang harus diperbaiki, apa yang harus di-upgrade gitu. Oke. Mungkin lebih banyak kelemahan, ya, karena itu memang anak baru kan ya harus banyak perbaikan gitu. Tapi waktu itu saya masih ingat, saya mengatakan sesuatu kepada pimpinan saya, siap, saya akan terus belajar, memperbaiki diri, karena saya anggap pekerjaan ini seperti main tenis gitu, like a tennis. Ya, saya saat ini mungkin pada waktu tenis, ya, yang orang baru mukulnya belum bisa pas, mengantisipasi bola datang juga tidak pas, melakukan harus mukul dengan gaya apa juga masih kaku sekali.
Maka sebagaimana tenis itu, ya saya juga menyadari bahwa saya baru di dunia kerja dan masih banyak melakukan hal yang kurang tepat dan masih gugup ya ketika harus melakukan sesuatu, bersikap dan lain-lain, termasuk membuat kebijakan. Dan itu saya terima bagian dari apa ya? Oke, saya lanjutkan. Saya terima bagian dari proses ya, sebagaimana seperti main tenis itu. Jadi saya legowo, saya terima dengan apa saran, dan saya berjanji sebagaimana main tenis, ketika saya terus melakukan, berlatih, belajar dengan semangat, saya akan semakin terlatih dan semakin bisa saya anggap sebagai ya permainan tenis atau seperti main tenis gitu. Oke. Like a tennis, itu maksudnya. Jadi ternyata dalam kehidupan kita, sahabat semuanya, itu hampir semua lini kehidupan kita yang mungkin dalam pekerjaan, keluarga dan lain-lain yang kita tekuni, pekerjaan yang kita tekuni itu semuanya bersama seperti like a tennis. Semua hal baru itu performan kita nggak mungkin seperti orang yang 10.000 jam terbang ya, atau sudah senior, sudah ahli, sudah biasa melakukannya. Itu seperti bullshit lah ya, kita lahir langsung hebat, pandai itu kayak aneh, nggak fitrah, kayak ya nggak wajar malah justru gitu. Jadi mengakui kelemahan kita pada karya-karya kita, apa pada yang dilakukan, itu sesuatu yang wajar. Justru ketika kita tidak mengakui yang jelek, lemah, maunya tampil kok langsung bagus, dan ya maunya sih gitu. Tapi ketika kita berharap orang lain itu menganggap kita harus bagus, dan ketika orang lain menganggap kita itu kurang bagus, kita malu, atau kita jadi tidak melakukan kegiatan itu, atau tidak jadi berkarya, itu sebuah masalah. Ya, sebuah masalah. Kita pengen dianggap bagus terus sama orang lain, itu sebuah masalah. Ya. Kita tidak akan berlatih, justru tidak akan melakukan upgrade. Ya, maka pada semua lini apapun, pada semua aspek pekerjaan apapun, ya terima saja karyanya masih belum maksimal, mungkin masih 20% dari ideal, masih 40%, ya terima, itulah kita yang bisa kita hasilkan. Maka terus lakukan, never give up, jangan menyerah, jangan berhenti ya, jangan berhenti, lakukan terus. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu proses dari ibadah juga ya, bagian dari ibadah dan bagian dari pengembangan diri kita, yaitu no problem. Jadi jangan tujuannya ya maunya kita dianggap orang kelihatan baik terus itu. Ya, kita ini manusia yang lemah juga, punya kekurangan, ya terima itu apa adanya, terima diri kita apa adanya, dan terus berlatih, terus melakukan, sehingga Anda mendapatkan jam terbang yang cukup untuk semakin terlatih, semakin ahli. So ya, jangan berhenti, terus lakukan walaupun hasilnya belum ideal. Sama seperti juga di konten, saya merasakan hal yang sama. Di konten, membuat konten YouTube itu, apakah saya merasa itu sudah sangat bagus? Padahal saya sudah berusaha maksimal, tapi ketika saya lihat lagi, itu kok banyak yang lemah, banyak kurang, ada suara berisik, ada gaya yang apa, yang kaku dan lain-lain. Saya itu sadari, saya tahu itu, tapi saya terima. Dan oke, ini saya berarti saya harus melakukan perbaikan di sini, perbaikan ini saya terima, dan saya terus berusaha berkarya ya, berusaha berkarya dengan sebaiknya. Nah, dan insya Allah dengan itu jalan akan semakin terbuka. Oke, terus berkarya walaupun tadi hasilnya belum ideal. Nah, teruslah berlatih dan Anda akan menjadi orang yang terlatih ya. Teruslah melakukan dan Anda akan cukup jam terbang, dan ketika Anda cukup jam terbangnya, maka Anda bisa dijadikan ahli, bisa dijadikan atau dikatakan sebagai ahlinya, ahli. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.